Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, apa kabar? Ya, semoga aja kabarnya sore hari ini masih tetap semangat ya, apalagi ini jelang-jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Pastinya sudah banyak ya, Anda pastinya sudah banyak menyiapkan untuk agenda untuk hari nanti malam atau juga yang besok mau pada ikutan ya ikut upacara atau juga lomba-lomba ya. Siapkan pokoknya ya segala sesuatunya secara maksimal sehingga besok ataupun nanti malam bisa tampil secara optimal. Ya, dan berbicara tentang kemerdekaan, pastinya kita selalu teringat pada masa lampau. Bagaimana kemudian bangsa ini, ya, segenap bangsa ini memperjuangkan kemerdekaannya. Ya, kita tahu bahwa kita sebenarnya adalah bangsa yang merdeka sebelum itu, sebelum dijajah dan kemudian terjajah oleh bangsa lain. Nah, akhirnya ada upaya perjuangan para pahlawan kita untuk mengembalikan ataupun merebut kembali kedaulatan bangsa ini. Dan pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bagian atau menjadi peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini dan karena pada waktu itu diproklamasikanlah kemerdekaan bangsa Indonesia oleh dua proklamator kita yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, dan mengisi kemerdekaan kira-kira apa nih yang sudah Anda persiapkan untuk mengisi kemerdekaan ini? Nah, ini nih kayaknya seru nih kalau misalkan kita bahas sore hari ini. Kira-kira apa sih makna merdeka untuk kawan Radio Kota Batik? Boleh dong dibagi ya pendapat Anda, argumen Anda melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Dan Anda juga bisa ikutan berkomentar ya di live streaming saya di Facebook ada, ya ada juga melalui TikTok ya, tukang oceh. Baik, pokoknya menemani Anda di jelang ya bukan di jelang sore lagi, sudah sore ya. Pokoknya apapun itu yang saat ini mungkin sedang Anda kerjakan, semoga aja menambah Anda untuk semakin semangat, menambah Anda untuk semakin ya bisa memaknai kehidupan dengan memaknai kemerdekaan kita, negara kita kali ini ya. Oke, pokoknya ditunggu informasi-informasi dari Anda juga ya melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ditunggu banget informasi-informasi terbaru. Barangkali ya ada nih acara-acara tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu di kampung Anda saat ini ataupun besok atau barangkali yang untuk berhari-hari ke depan ya. Boleh ya diinformasikan di sini ya. Atau yang mungkin nanti malam mau ada kegiatan, boleh juga disampaikan di sini ya. Oke deh. Pokoknya ditunggu. Nah, sambil nunggu informasi dari Anda, saya juga akan berbagi informasi dengan Anda. Ya kawan, berbicara tentang kemerdekaan, salah satu hal yang harus kita syukuri adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Nah, dan dari situlah kemudian dengan kemerdekaan bangsa ini kita akhirnya punya peluang untuk bisa berkembang melalui bacaan-bacaan ataupun literasi kita. Nah, dan satu hal lagi, dengan bacaan atau dengan buku-buku yang bisa kita baca, sebenarnya kita punya kesempatan juga loh untuk mengubah mindset menjadi lebih baik. Tapi kita mesti ingat untuk bisa mengubah mindset kita nggak bisa sembarangan menemukan buku ya. Nah, di dalam membaca buku. Nah, ada 4 buku yang bisa mengubah mindset Anda menjadi lebih baik. Nah, di antaranya adalah Grit, Kekuatan Passion dan Kegigihan yang ditulis oleh Angela Duckworth. Ya, mengapa individu yang memiliki bakat alami ini seringkali kerap gagal dalam mencapai potensi mereka. Sementara individu lain yang barangkali saja tidak terlalu berbakat, ini ternyata memiliki
atau mampu menggapai hal-hal yang luar biasa? Nah, pertanyaan ini barangkali selalu muncul dalam diri kita, sehingga kita ini kadangkala gara-gara pertanyaan itu akhirnya kita menjadi negative thinking melulu gitu kan, selalu overthinking. Nah, buku ini yang ditulis oleh Angela Duckworth ini penting banget untuk dibaca bagi siapa saja, terutama yang mungkin saat ini merasa mengalami kegagalan dan merasa bahwa kok begini amat sih kehidupan. Nah, Angela Duckworth ini adalah seorang psikolog perintis dan dia memperlihatkan bahwa kunci untuk mencapai atau membuat pencapaian-pencapaian yang menakjubkan ternyata bukanlah bakat, tetapi kombinasi istimewa antara hasrat atau passion dan kegigihan atau perseverance, ya, yang dia sebut sebagai ketabahan atau grit. Nah, melalui penelitiannya yang juga dia mewawancarai orang-orang yang memiliki prestasi tinggi dan pengalaman pribadinya sendiri, Angela ini memperlihatkan bahwa kecenderungan kita ini untuk fokus pada bakat alami dan itu ternyata keliru. Dari segi pencapaian, hal yang jauh lebih penting adalah usaha yang dilakukan serta reaksi terhadap hambatan. Jadi kalaupun misalkan kita punya hambatan nih ya, bagaimana nih cara kita menghadapinya, gimana cara kita menyikapi setiap kali ada kendala. Nah, kalau kita kurang sabar, nah itu dia. Jadi bisa dibilang mungkin saja kita kurang gigih dalam mencapai mencapai cita-cita itu tadi, mencapai keinginan-keinginan itu tadi untuk mewujudkan impian kita. Nah, dan selanjutnya Duckworth ini juga menerangkan jika ketabahan ini dapat dipelajari sekaligus menawarkan cara baru kesuksesan individu maupun kesuksesan kolektif. Keren ya, bahwa ternyata untuk mencapai kesuksesan adalah kuncinya adalah ketabahan. Tapi tabah itu bukan berarti sekadar menanti, pokoknya berpangku tangan, hanya menunggu nasib datang menjemput gitu, enggak begitu. Justru konsep ketabahan yang disampaikan oleh Duckworth dalam bukunya Grit ya. Ini adalah bagaimana kita ada usaha sekaligus ada hasrat di dalamnya, tetapi ketika kita menghadapi kendala, ini yang harus disikapi secara cerdas. Dan dengan kegigihan, hasrat itu ya yang kemudian oleh Duckworth disebut sebagai kombinasi di antara keduanya menjadi ketabahan. Nah, buku yang kedua adalah The Mountain Is You, ditulis oleh Brianna Wiest. Ya, buku ini menekankan jika penting untuk menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya, sih benar juga bahwa untuk bisa mencapai segala sesuatu ya, untuk bisa menggapai harapan, menggapai cita-cita, mewujudkan impian, kita perlu juga membaca pada diri sendiri, menyelami diri sendiri. Dan dari situ kita akan tahu, selain berbicara tentang kompetensi, kita juga tahu akhirnya seberapa besar sih usaha kita yang sudah kita lakukan. Nah, kita harus jujur dengan diri sendiri bahwa ya ternyata dengan usaha itu nah memang belum bisa menghasilkan apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ada beberapa hal yang kurang kita lakukan atau kurang maksimal. Nah, saat kita bisa menerima diri sendiri nih kawan, kita sebenarnya bisa melakukan perubahan yang positif. Iya kan? Karena kita akan berusaha menjadi jujur pada diri sendiri, menerima segala macam kekurangan yang ada di diri kita, dan tidak terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi semua potensi atau kelebihan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, Brianna Wiest ini juga menjabarkan bahwa kelemahan itu pada diri sendiri ini bukan sesuatu yang mesti ditakuti, melainkan ini adalah bagian dari kekuatan diri kita sendiri. Iya, saya sepakat bahwa yang namanya kelemahan itu tidak lantas selalu menjadi momok ya, tetapi justru sebaliknya itu bisa menjadi kekuatan positif untuk kita bisa lebih berkembang. Contoh paling sederhana misalnya, mungkin tidak semua orang memiliki paras yang ganteng atau mungkin yang cantik, tetapi ngomongin soal tampang itu, ya kan?
Siapa yang nyangka bahwa orang katakanlah dengan tampang pas-pasan, justru dia bisa melejit namanya dan bahkan dia bisa mencapai pada posisi-posisi tertentu dan dia menjadi seorang katakanlah selebritis. Nah, kan nggak selalu ya. Nah, itu dia bahwa kelemahan bisa menjadi kekuatan atau memang itu adalah bagian dari kekuatan kita sendiri. Nah, apabila mampu merangkul dan memahami semua kekurangan yang kita miliki, ini akan menjadi kunci untuk tumbuh dan berkembang. Tidak cuma itu nih kawan, buku yang ditulis oleh Brianna Wiest ini juga membahas tentang trauma yang ternyata dapat memengaruhi seseorang serta menjadi hambatan besar yang berpengaruh pada saat ini dan masa depan. Ya, trauma kadangkala memang kita tidak merasa ya bahwa ternyata di dalam diri kita itu terdiri atau misalkan ada sisa-sisa trauma yang masih tersimpan. Dan itu biasanya disimpan di alam bawah sadar kita. Nah, dengan trauma-trauma itu sebenarnya kita membuat halangan pada diri kita sendiri untuk bisa bertumbuh. Why? Kenapa? Karena kita akhirnya selalu takut untuk mencoba, takut untuk melakukan hal yang sama, takut untuk dikatakan salah atau mengalami sesuatu yang pernah kita alami, sesuatu yang buruk gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa ketika kita trauma ya terlalu besar, trauma kita terlalu besar, maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak terlalu pandai atau terlalu bijak untuk mengambil pelajaran dari masa lalu. Nah, makanya itu justru akan menghambat jalan hidup kita yang akan kita lalui nanti. Dan Wes ini akan memberikan pemahaman jika kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, melainkan sesuatu yang diizinkan. Nih, keren nih. Kata-katanya bukan lagi diwujudkan tapi diizinkan. Why? Karena sebenarnya di dalam diri setiap orang, di dalam diri setiap kita ya, ada loh kebahagiaan. Cuman kita ini seringnya tidak mengizinkan dia untuk hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Bukan sesuatu yang di luar kita, bukan berasal dari sesuatu yang berasal dari hal-hal yang di luar kita, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Tinggal kita mau nggak membuka pintu untuk kebahagiaan itu datang dan hadir di dalam kehidupan kita, mengisi setiap relung hati kita, mengisi waktu-waktu kita. Makanya bahagia itu harus diizinkan untuk hadir di kehidupan Anda. Bukan kemudian ditutup hanya gara-gara misalkan ada masalah-masalah yang membuat kita itu jadi sumpek atau ada trauma-trauma tertentu yang membuat kita akhirnya merasa bahwa hidup ini semakin sumpek saja untuk kita hadapi. Nah, buku ketiga ini ditulis oleh Malcolm Gladwell. Dia menulis buku judulnya Outliers, Rahasia di Balik Kesuksesan. Nah, apa sih isi buku ini? Ya, buku ini akan menjelaskan kisah mengenai kesuksesan yang ternyata benar-benar berbeda dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita baca selama ini. Ya, buku ini akan membuka mata kita untuk lebih memahami bagaimana perjuangan dari orang-orang dalam menggapai kesuksesan. Dan konon katanya, buku ini berhasil menjelaskan persamaan antara Beatles dan Bill Gates. Kesuksesan menakjubkan bangsa Asia dalam ilmu matematika serta keuntungan tersembunyi yang diperoleh oleh bintang olahraga dan mengapa seluruh pengacara New York ini memiliki riwayat hidup yang sama dan alasan mengapa yang jenius itu tidak selalu berhasil. Ya menarik ya, bahwa ternyata orang jenius itu tidak selalu identik dengan kesuksesan. Ini yang dijelaskan dalam buku ini. Artinya bahwa kejeniusan seseorang ya itu bukan faktor utama untuk mencapai kesuksesan. Tetapi sebenarnya apa sih yang menjadi kunci dari kesuksesan? Nah, ini dia. Dari semua itu memiliki hubungan dengan generasi, keluarga, budaya, dan kelas sosial. Nah, ini penting banget. Jadi, hubungan antar generasi, keluarga, hubungan baik dengan keluarga, dan hubungan baik dengan kebudayaan yang ada, serta
masyarakat di sekitar, ini akan mendukung kita untuk mencapai pada kesuksesan. Ya, kita tidak mungkin mencapai atau menggapai kesuksesan itu dengan hanya tangan kita sendiri, dengan hanya usaha kita sendiri, tetapi jangan lupa bahwa kesuksesan yang kita capai sebenarnya adalah juga timbal balik dari hubungan-hubungan baik yang kita jalani bersama orang-orang terdekat, bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hargailah dan berusahalah untuk menjadi yang memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Dan buku yang keempat ini adalah ditulis oleh Erik Jorgensen. Judulnya The Almanac of Naval Ravikant. Nah, buku ini menarik karena akan mengupas tentang makna kebahagiaan. Nah, ini dia. Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan itu akan dicapai kalau seseorang itu bisa mencapai atau bisa dikatakan sudah kaya. Tapi ini dia, memang ya, yang namanya menjadi kaya bukan cuma tentang keberuntungan. Nah, kebahagiaan ini tidak cuma sifat yang kita punya sejak lahir. Nah, pemikiran ini mungkin terlihat di luar jangkauan, tapi membangun kekayaan dan menjadi bahagia ini merupakan keterampilan yang bisa dipelajari. Nah, Naval Ravikant ini merupakan seorang pengusaha yang sekaligus filsuf dan investor yang sudah memikat dunia melalui prinsip-prinsipnya dalam membangun kekayaan serta menciptakan kebahagiaan jangka panjang. Nah, buku ini adalah kumpulan kebijaksanaan dan pengalaman Naval Ravikant dari 10 tahun terakhir yang dibagikan sebagai kurasi dari wawancaranya yang paling berwawasan serta refleksi yang menyentuh. Jadi, boleh dong dicoba kalau menemukan buku itu dibaca. Ya, penting banget loh sebenarnya membaca buku, apalagi membaca pengalaman buku-buku tentang pengalaman-pengalaman orang-orang, karena itu akan lebih baik ketimbang kita ngomongin orang ataupun ya melakukan hal-hal yang ya nggak sia-sia sih, tapi kita membuang waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Begitu kan? Oke, saya tunggu atensi Anda di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 atau yang ingin komentar di live streaming boleh ya melalui Facebook ataupun yang lainnya, yang di TikTok juga boleh ya. Di mana ini? Di @tukangoceh yang di TikTok ya. Ditunggu, benar-benar ditunggu informasi dari Anda. Saya masih menyimpan banyak informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tapi sebelum ke informasi berikutnya, saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu dulu dari Fatin. Semua tentangmu. Dari Anda ataupun komentar dari Anda melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ya kawan, kalau bicara tentang kemerdekaan, pasti kita akan mengingat-ingat nama dari proklamator bangsa ini. Siapa coba? Ya betul, Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ada satu kisah menarik dari Bung Hatta. Bung Hatta ini ternyata ini dia punya pilihan hidup yang luar biasa. Dia rela hidup melarat dibandingkan mencuri uang rakyat. Wah, keren ya. Ya, kita mesti belajar dari banyak orang, dari kisah-kisah banyak orang. Salah satunya adalah sosok yang satu ini. Sosok yang sederhana dan sangat idealis menurut saya sih. Ya kawan, kita tahu yang namanya para pejabat di Indonesia ini kerap kali menjadi sorotan. Ya, mereka mau tidak mau pastilah mereka adalah salah orang-orang yang bisa disejajarkan dengan para selebritis gitu kan. Karena mereka punya harta yang fantastis biasanya. Kemudian ada juga yang suka foya-foya. Padahal ini dia nih. Padahal kadangkala ya kalau kita hitung-hitung lagi ya, gaji bulanan itu yang diperoleh oleh mereka ini kadang-kala nggak sebanding dengan gaya hidup mereka. Nah, apa yang terjadi pada pejabat Indonesia masa kini? Berbanding terbalik ternyata dengan sikap proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta. Ya, sekalipun berkuasa dan setelah punya citra mentereng,
Hatta ini kerap tidak punya uang. Dia memilih hidup melarat dan sederhana ketimbang memanfaatkan posisinya untuk mengambil uang rakyat guna kepentingan pribadinya. Nah, gimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Ya, integritas Hatta soal kesederhanaan dan anti korupsi sebagai pilihan hidupnya terlihat ketika bagaimana dia mengambil jalan hidup. Sejak berkuasa, sejak menduduki posisi penting dalam tata negara kita, Hatta bisa-bisa saja sebenarnya meminta uang kepada negara untuk kepentingan pribadi. Atau mungkin pinjam 100 dulu gitu ya. Namun dia ini memilih berkata untuk tidak pada korupsi. Dan ada banyak cerita dengan ya terkait dengan ini. Nah, sekali waktu di tahun 1950-an, Hatta ini ceritanya naksir pada sepatu Belly yang dilihat di salah satu lembaran iklan di majalah ya waktu itu atau di koran. Nah, harga sepatu Belly pada waktu itu sangat mahal dan tidak diketahui pastinya berapa, tapi jika nekat membeli sepatu itu, keluarga Hatta bakal tidak makan. Wah, kala itu Hatta memang sudah pensiun sebagai wakil presiden. Uang pensiunnya hanya Rp1.000. Nah, nominal sebesar itu hanya bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang masih kecil pada waktu itu. Memang ya nominal Rp1.000 itu kalau dihitung sekarang sih alah paling buat jajan gitu ya, cilok atau misalkan apa ini tempura atau apalagi gorengan aja sudah apa ini tempe goreng aja sudah 2.000 ya. Tapi kalau zaman dulu 1.000 itu ya itu tadi hanya cukup memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya. Itu pun karena masih kecil ya anak-anaknya, jadi masih cukup. Tentu saja semua kebutuhan ini jadi prioritas dan alih-alih dihambur-hamburkan membeli sepatu. Nah, alhasil Hatta ketika melihat iklan sepatu Belly itu hanya bisa menelan ludah dan dia kemudian menggunting iklan itu, diguntingnya dan menyimpannya dalam catatan harian. Dilipatnya, diselipkan dalam catatan harian. Itu dilakukan seraya bermimpi, berharap-harap agar suatu saat nanti bisa membeli sepatu tersebut. Bisa dibayangin ya? Kira-kira seperti apa ya? Seorang wakil presiden loh di zaman itu, pensiunan wakil presiden hanya untuk membeli sepatu Belly, dia memilih untuk tidak. Dan menyimpan iklan itu ya, iklan sepatu Belly yang ada di majalah atau koran, itu di lipatan atau di antara halaman-halaman buku harian. Wah gila, gimana ya rasanya ya? Saya aja kadang gitu sih. Nah, sebagai pensiunan, hidup Hatta memang selalu mengalami kesulitan finansial. Tak hanya sulit membeli sepatu Belly, dia juga bahkan tidak bisa bayar iuran listrik pada waktu itu, juga air dan telepon setiap bulan. Kondisi ini pernah mendorong anak Hatta, Rahmi, punya ide nyeleneh pada waktu itu. Seperti diceritakan dalam buku Pribadi Manusia Hatta yang ditulis oleh Rahmi pada tahun 2002 ya. Dia ingin menaruh kotak uang agar para tamu mengisi kotak itu saat berkunjung. Wow, segitunya ya. Wah, menaruh kotak uang yang ya kayak kotak amal di masjid lah ya misalnya, ditaruh mungkin di depan rumah atau di ruang tamu sehingga tamu-tamu yang datang pada Muhammad Hatta itu atau Bung Hatta itu mau atau berkenan memasukkan uang atau ya berapa lembar gitu untuk beliau. Wah, gila. Tapi rencana itu, ide itu justru tidak diterima oleh Hatta. Hatta marah dan dia merasa tidak terima
karena atau ide itu ya dianggapnya sebagai upaya untuk menggadaikan integritas dirinya, dan itu dilakukan ya, ini kan cara-cara mengemis gitu, kata Hatta, nggak boleh gitu loh. Nah, melihat kondisi Hatta yang memprihatinkan, suatu ketika Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu yang masih dijabat oleh Ali Sadikin merasa kasihan. Dalam autobiografi yang berjudul Ali Sadikin, Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi yang terbit pada tahun 2012, Ali Sadikin pernah menuturkan bahwa dia mencari akal, langsung mencari akal agar bisa membantu sang proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Dan atas nama Gubernur DKI Jakarta, seluruh tagihan di rumah Hatta digratiskan. Ya, meski tagihan tidak ada bukan berarti kondisi keuangan itu membaik. Saat sudah sakit-sakitan, jadi ternyata ya, sekalipun sudah digratiskan, bukan berarti itu kondisinya, ekonominya akan membaik. Justru ketika sudah sakit-sakitan Bung Hatta ini dan butuh biaya banyak untuk berobat, Hatta tidak punya uang. Dan kondisi ini lantas membuat pemerintah melalui Sekretariat Negara berinisiasi mengongkosi perjalanan dan pengobatan Hatta ke Belanda. Ya, gimana ya? Miris banget, aku merinding banget nih cerita ini. Tapi itu dia. Meskipun sudah diusahakan untuk mendapatkan ongkos gratis perjalanan dan pengobatan ke Belanda dan itu dibiayai oleh negara, Hatta justru tidak enak hati. Dia tidak ingin menggunakan uang negara sepeser pun untuk kepentingan pribadinya. Sekalipun saat itu mantan wakil presiden sebenarnya punya hak, ya, punya hak kesehatan yang bisa dibiayai oleh negara. Gila nih. Alhasil Hatta ini mengeluarkan tabungan untuk mengembalikan seluruh biaya kesehatan dan ongkos perjalanan ke negara tersebut ya. Dan jelas negara pada waktu itu menolak. Namun Hatta kekeh untuk melunasi uang negara tersebut, uang yang sudah ia gunakan untuk pengobatan dan perjalanan bolak-balik dari Indonesia ke Belanda. Gimana coba rasanya? Gimana coba rasanya? Anda pernah berpikir seperti ini atau sebaliknya? Nah, itu dia. Ini dia. Integritas Hatta patut untuk kita contoh, patut untuk kita tiru. Dan kehidupan sederhana Hatta patut juga untuk menjadi teladan bagi kita semuanya. Ya, karena kesederhanaan dan integritas Hatta soal korupsi dipegang teguh sampai titik darah penghabisannya. Sampai ia wafat pada tahun 1980, Hatta tetap tidak bisa membeli sepatu beli dan hidup sederhana. Gila ya, keren banget. Hormat deh untuk Bung Hatta. Jadinya jika sawah tak lagi ada, berubah wajahnya dengan bangunan beton baja. Apakah jadinya jika hutan tak lagi ada, berubah fungsinya jadi lahan tambang tuan kota? Apakah jadinya jika sungai kering kerontang, berubah
seluruhnya menjadi tanah penuh ilalang. Baru kita akan sadar uang tak bisa dimakan. Baru kita akan sadar uang tak bisa dimakan. Apakah jadinya jika terumbu karang menghilang, berubah bentuknya menjadi bongkahan batu lautan? Baru kita akan sadar uang tak bisa dimakan. Baru kita akan sadar semua tak bisa dimakan. Baru kita akan sadar uang tak bisa dimakan. Baru kita akan sadar semua tak bisa dimakan. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Siapa kowe, Mat? Lagi ya sih, weruh dhewe, sing masang spanduk. Masang spanduk kuwi wis ana ijine durung. Tak kandhani ya. Masang spanduk kuwi ora angger masang othok. Ana aturane juga. Ora dipaku ning wit-witan kaya kuwi ra. Semono uga masang reklame. Ya ana aturane, ana ijine barang. Oh, kok kuwi ha? Yo, bener lur. Sesuai peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame, orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame. Masa berlaku izin reklame yang bersifat tetap dengan jangka waktu 1 tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Helpdesk di nomor 0857 1301 2755 atau Anda bisa akses website dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. Bagi Anda nasabah PT BPR BKK Kota Pekalongan bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah melalui gebyar undian tabungan dan deposito sebagai wujud apresiasi atas kepercayaan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dengan hadiah utama sepeda motor Honda Vario 160, motor listrik Unify 33 S Pro, sepeda listrik Solo SG10. Selain itu, masih ada beberapa hadiah lainnya seperti TV, lemari es 1 pintu, mesin cuci, sepeda gunung, kipas angin, air fryer, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
Acara pengundian tabungan dan deposito akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November 2024 di Hotel Davam Pekalongan dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Batik TV Official. PT BPR BKK Kota Pekalongan merupakan bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan, bank terpercaya yang diawasi oleh OJK dan aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. BPR BKK juga menyediakan produk tabungan yang beragam, mulai dari Tamades, Tabunganku, Simpanan Hari Raya, Sikurban, Tabungan Umroh, dan deposito yang kompetitif. Selain itu, BPR BKK juga menyediakan layanan produk kredit yang murah dan mudah prosesnya. Dengan moto kesuksesan nasabah adalah prioritas kami. Informasi lebih lanjut, hubungin PT BPR BKK Kota Pekalongan dengan alamat Kantor Pusat di Ruko Puri Hinggil Townhouse, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto dengan telepon 0285428008. Untuk kantor kas, Ruko Gama Plaza nomor 6, Gajah Mada depan Hotel Horizon Pekalongan dengan telepon 0285431706 serta di Pasar Grogolan Baru, Blok Perbankan nomor 2 Kuripan Lor, Pekalongan dengan telepon 0285449811. Tunggu apa lagi? Ayo segera buka rekening dan tingkatkan saldo Anda. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Lihat ibu pertiwi
hutannya terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Menjaga harta pusaka, untuk nusa dan bangsa. Ya, Iwan Fals featuring Once Mekel dan juga Fiersa Besari baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dengan satu lagunya yang sudah sangat kita kenal banget ya, Ibu Pertiwi. Ya kawan, kalau kita tadi belajar dari apa yang menjadi kisah hidupnya Muhammad Hatta atau Bung Hatta, kita pasti ya menganggap bahwa ya beliau sangat dihormati. Tetapi siapa sih orang? Nah, kalau kita ngomong soal dihormati, siapa sih orang yang hari ini nggak pengen dihormati? Pastinya dong, setiap orang, setiap individu ingin dihormati dan diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Namun, kadang-kadang kita bisa merasa seolah-olah dipandang sebelah mata atau dianggap remeh. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini dia. Bukan soal kenapa harus ini bisa terjadi, tetapi juga penting juga untuk tahu bahwa ternyata gara-gara sikap tersebut ya, ini bisa memengaruhi rasa percaya diri dan harga diri kita. Dan untuk mengatasi tersebut penting juga untuk mengembangkan sikap-sikap elegan yang dapat membuat kita lebih dihargai dan dihormati. Salah satunya yang tadi seperti dicontohkan oleh Bung Hatta. Ya. Dia sangat idealis, sangat menjaga integritasnya supaya tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia memilih untuk hidup sederhana, dia memilih untuk hidup apa adanya. Sekalipun sebenarnya dia punya hak untuk melakukan lebih dari itu atau menerima hal-hal yang lebih dari itu, tapi dia tidak mengambilnya. Keren kan? Nah, dan ini kalau kita bicara tentang bagaimana kita supaya dihormati, ada beberapa hal yang perlu mungkin teman-teman atau kawan semua ya perlu kita pelajari. Apa saja? Ya, ada 8 langkah, ada 8 hal yang bisa membuat kita ini merasa dihargai, tetap dihargai, bersikap elegan untuk bisa dihargai. Nah, yang pertama adalah percaya diri yang kuat. Nah, percaya diri adalah fondasi dari segala hal dalam hidup kita. Karena tanpa rasa percaya diri yang kuat, kita ini akan sulit untuk menjaga atau menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Ya, rasa percaya diri yang tinggi ini membuat Anda akan tampil lebih meyakinkan di depan orang lain. Dan orang yang percaya diri tahu apa yang mereka inginkan. Mereka juga tidak takut untuk mengejar impian mereka. Ketika Anda percaya diri, Anda secara alami akan menarik perhatian dan tentu saja akan membuat orang lain respect pada kamu. Nah, percaya diri bukan berarti sombong atau meremehkan orang lain. Bukan ya, melainkan tentang mengenal diri sendiri. Ini penting banget nih. Terus kemudian menghargai kemampuan diri sendiri dan tetap rendah hati. Jadi ketika Anda percaya diri, orang lain akan lebih menghargai Anda dan pandangan sebelah mata yang dari mereka ini akan berkurang. Yang kedua adalah ketegasan dalam berpendirian. Nah, ini penting banget. Idealis itu penting banget. Orang yang tegas tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Dan mereka tahu apa yang mereka inginkan dan berani untuk menyatakannya. Ketegasan ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki prinsip dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.
Sikap ini sangat penting agar kita ini tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Namun, ketegasan ini tidak berarti kaku atau keras kepala. Anda tetap harus mendengarkan pendapat orang lain. Tetapi ini nih, pada akhirnya keputusan yang Anda buat adalah keputusan yang berdasarkan pemikiran matang dan prinsip yang Anda pegang teguh. Dan oleh karena itu, orang lain akan menghargai Anda jika Anda dapat berdiri di atas pendirian Anda dengan cara yang tegas dan penuh rasa hormat. Terus apa lagi? Nah ini dia, berani dalam menghadapi tantangan. Nah, jarang-jarang nih orang yang berani menghadapi tantangan. Kalau biasanya sekali ditantang sudah deh. Balik kanan, lari gitu ya. Ya kawan, keberanian ini adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Tanpa keberanian, kita akan terus merasa takut dan ragu-ragu dalam mengambil langkah besar. Sikap berani tidak hanya tentang menghadapi ketakutan, tetapi juga tentang mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Nah, orang yang berani cenderung dihormati karena mereka tidak takut untuk mengambil tindakan meski di tengah ketidakpastian. Mereka berani berbicara, mengambil keputusan sulit, dan menghadapi konsekuensinya dengan kepala tegak. Dengan keberanian, Anda tidak hanya akan dihargai orang lain, tetapi juga akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Terus yang keempat adalah gigih dalam mencapai tujuan. Nah, penting banget nih. Kegigihan adalah sikap yang tidak boleh diabaikan jika Anda ingin dihormati oleh orang lain. Orang yang gigih tidak mudah menyerah meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Mereka terus maju, berusaha sekuat tenaga, dan tidak pernah kehilangan harapan. Ya, jangan boro-boro kehilangan harapan. Pokoknya mereka itu selalu punya mimpi ya, dan mereka selalu berusaha untuk mewujudkannya. Itulah yang namanya gigih. Dan kegigihan ini menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda adalah orang yang serius dalam mencapai tujuan. Dan ketika Anda gigih, orang lain akan melihat betapa komitmennya kamu ya terhadap apa yang Anda lakukan. Dan ini akan meningkatkan rasa hormat mereka terhadap Anda. Ya, sikap gigih adalah salah satu kunci untuk tidak dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena kegigihan membuktikan bahwa Anda adalah seorang yang memiliki integritas dan daya juang yang tinggi. Lalu apa lagi setelah itu? Mau tahu atau mau tahu banget? Baik, selanjutnya adalah komunikasi yang efektif dan karismatik. Ya, kita perlu memiliki keterampilan itu. Ya, komunikasi yang baik ini adalah salah satu aspek penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Cara Anda berkomunikasi sangat memengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan Anda gitu loh. Dan komunikasi yang efektif ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan menjadi pendengar yang baik. Itu penting banget ya. Jadi kalau kita mau bisa berkomunikasi dengan baik, jadilah pendengar yang baik, berbicara yang jelas, dan mengekspresikan diri dengan cara yang meyakinkan. Nah, selain itu memiliki karisma dalam berkomunikasi juga penting. Karisma ini bukan hanya tentang kata-kata yang Anda ucapkan, tetapi juga tentang bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Ketika Anda berkomunikasi dengan percaya diri dan karismatik ya, Anda, nah ini dia, akan membuat orang lain tertarik dan lebih tertarik untuk mendengarkan Anda, serta lebih menghargai apa yang Anda katakan. Lebih dari itu sebenarnya kalau kita bicara tentang karismatik ya, karisma seseorang tidak semata-mata hanya bagaimana dengan teknik komunikasi, tetapi juga rasa, nah itu tadi integritas. Kalau Anda sudah punya integritas sebenarnya karismatik otomatis deh didapat. Tinggal bagaimana kemudian ketika kita berhadapan dengan orang, berkomunikasi dengan orang, berhubungan dengan orang lain, itu bisa kita tunjukkan dengan cara-cara komunikasi yang elegan.
Kemudian yang keenam adalah integritas dalam setiap tindakan. Nah kan benar. Ya, integritas adalah fondasi dari rasa percaya atau kepercayaan. Tanpa integritas, sulit rasanya bagi seseorang untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kenapa? Karena integritas ini berarti jujur, transparan, dan konsisten dalam tindakan. Anda tidak hanya mengatakan apa yang Anda maksud, tetapi juga melakukan apa yang Anda katakan. Orang dengan integritas tinggi biasanya dihormati karena mereka dianggap dapat dikamulkan dan memiliki nilai moral yang kuat. Nah, mereka tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas atau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Ya, dengan menunjukkan integritas dalam setiap tindakan, orang lain akan melihat Anda sebagai pribadi yang layak dihormati dan tidak akan dipandang sebelah mata. Dan yang ketujuh adalah ketenangan. Nah, penting banget terutama dalam hal apa? Dalam atau saat kita menghadapi tekanan. Ya, ketenangan adalah ciri khas orang yang elegan dan penuh rasa percaya diri. Ketika dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan, orang yang tenang, tidak mudah panik dan terganggu. Dan mereka mampu berpikir jernih serta mengambil keputusan dengan bijaksana. Ketenangan ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang matang dan mampu mengendalikan emosi. Orang lain tentu akan melihat Anda sebagai seseorang yang dapat dikamulkan dalam situasi krisis. Dengan ketenangan, ini dia, Anda tidak hanya menjaga harga diri, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Nah, mereka akan melihat Anda sebagai sosok yang stabil dan kuat, sehingga pandangan sebelah mata dari mereka serta-merta akan hilang. Dan yang terakhir adalah berbesar hati dalam menghadapi kritik. Nah, ini penting banget nih ya. Ya, yang namanya kritik sebenarnya adalah bukan cemooh, bukan sesuatu yang harusnya membuat kita itu jadi merasa kerdil atau merasa dipersalahkan atau merasa sedang dihakimi. Justru sebaliknya, dengan kritik itu sebenarnya kita banyak yang memperhatikan. Ya. Dan dengan perhatian itu, maka tampunglah semua perhatian itu sebagai bagian dari cara kita untuk bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan apa yang kita sedang kerjakan atau telah kita lakukan. Jadi kritikan ini adalah bagian dari kehidupan dan itu real, ada setiap saat. Cara kita menghadapi atau menanggapi kritikan ini bisa sangat memengaruhi bagaimana orang lain menghormati Anda. Orang yang elegan dan percaya diri ini tidak mudah tersinggung oleh kritikan. Tapi sebaliknya, mereka akan melihat kritikan sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Kebesaran hati dalam menerima kritikan ini menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang bijaksana dan terbuka untuk perbaikan diri. Dan ini membuat orang lain lebih menghormati Anda karena mereka melihat bahwa Anda tidak hanya fokus pada pencapaian diri, tetapi juga pada pengembangan diri. Dengan sikap ini kawan, Anda tidak akan dipandang sebelah mata, melainkan sebagai seseorang yang terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan ini dia, membangun sikap elegan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan kesadaran diri untuk mengembangkan 8 sikap tadi. Ya. Namun, dengan menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan melihat perubahan yang signifikan dalam cara orang lain menghormati Anda. Anda tidak hanya akan dihormati, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengembangkan sikap-sikap elegan dalam diri mereka. Oke, itu dia. Kira-kira Anda sudah di level mana nih? Kalau bicara tentang bagaimana bersikap dan menjadi pribadi yang layak untuk dihormati. Baik, saya tunggu komentar Anda melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912.
Oke, terima kasih yang sudah hadir di WA 08554209112. Ada Tobi di Kedung Wuni. Oke, Tobi hadir dalam jiwa yang damai, kebenaran selalu menang. Amin. Merdeka katanya. Yes, merdeka ya. Pak Musin juga monitor melalui Facebook katanya. Wah, terima kasih Pak Musin ya. Terus ada Jafar di Kali Lembu, Karangdadap. Ya, terima kasih juga atensinya sudah berkirim WA di sini di 08554209112. Masih diberi kesempatan untuk Anda bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 08554209112. Tadi ada yang minta lagu Rayuan Pulau Kelapa deh kayaknya. Dari kawan saya ini, kawan kita ya. Ada siapa nih? Enggar Saputro. Wah, kirimnya melalui ini live streaming di Facebook di kolom komentar. Terima kasih ya. Oke, Rayuan Pulau Kelapa untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Sepanjang masa
FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Tak rasa-rasake hawane kok tambah sempromong kok kiye yo. Ngombe apa ya enake sing gawe seger. Nyoh, ngombe iki bae. Air minum amanah. Khasiate apa? Apa kuwi? Lah khasiate apa bae? Bisa nyegah penyakit asam lambung, ginjal, kolesterol. Wes, pokoknya akeh pok khasiate. Wah, ya cocok kuwi. Lah tukune ngendi? Air minum amanah diproses dengan ultrafiltrasi teknologi, non-mineral teknologi, alkali water teknologi, sehingga menghasilkan produk air mineral yang berkualitas, memiliki bentuk kemasan yang praktis. Dapatkan air minum amanah di Haji S. Subagio, Jalan Kediri 149 belakang Cafe SK atau belakang Universitas Pekalongan. Bisa pula di Titik Homyati, Toko Barokah Jalan Kiai Sambong Perumahan Wirosari 1, Jalan Felisima nomor 1 RT 3 RW 6 Sambong, Batang. Dapatkan pula di Arif Prawira di Jalan Raya Ambek Kembang nomor 17 Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Sari Hartati Jalan Kartini Gang Jati Sari 1 Dusun Peron RT 4 RW 13 Petarukan Kabupaten Pemalang. Bisa pula di Sigit Hartono Kedawung Sidorejo RT 1 RW 4 Comal. Muhammad Hadi Sarjono di Jalan Cemara nomor 7 RT 1 9 Kauman Batang. Bisa pula di Vita depan Blok B7 Taman Asri Pemalang. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan di Pujiana Jalan Tuku Umar nomor 2 Kajen depan SMA PGRI Kajen. Dapatkan pula di Darwandi. Anda bisa mendapatkan di Dukuh Wuni RT 2 RW 1 Desa Tenggulang Harjo Kecamatan Subah atau sebelah barat Sate Kelinci Pak Nardi. Dan yang terakhir Frida di Perum Gria Kalisala Asri Jalan Melati S1 7 Batang. Air minum amanah tak sekedar pelepas dahaga. Hai Sobat Pekerja Indonesia, apakah kamu sudah tahu tentang program bukan penerima upah atau BPU dari BPJS Ketenagakerjaan? Program ini dirancang khusus buat kamu yang bekerja mandiri, seperti pedagang, ojek online, nelayan, petani, hingga pekerja kreatif. Program BPU melindungi kamu dari risiko kerja dengan manfaat luar biasa. Dengan iuran yang terjangkau, mulai Rp16.800, kamu bisa mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bayangkan, ketenangan hati dan perlindungan maksimal untuk masa depanmu. Tidak hanya itu loh, cara daftarnya juga gampang banget. Kamu bisa daftar melalui aplikasi JMO di smartphone atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekalongan. Jadi, tunggu apa lagi? Lindungi dirimu dan orang-orang tercinta sekarang juga dengan program BPU BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang terjangkau, masa depanmu lebih terjamin. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Yuk, daftar sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Elafros. Diam, aku tahu siapa itu Elafros. Kau yakin mengenal Elafros? Aku sangat yakin. Dia produsen makanan beku yang menawarkan banyak olahan makanan laut beku. Kau benar, itu Elafros. Elafros, produsen makanan laut beku. Elafros menyediakan berbagai produk makanan laut beku yang cocok untuk masyarakat dan para pelaku UMKM. Olahan dengan bahan dasar ikan tenggiri, ikan gabus laut, ikan marlin, dan ikan alu-alu yang diolah menjadi ikan giling, ikan steak, dan ikan filet. Elafros juga menyediakan berbagai produk olahan surimi seperti bakso, otak-otak ikan, dan scallop. Untuk produk makanan laut lainnya juga tersedia di Elafros, seperti tempura, fish cake, dan fish roll. Produk-produk dari Elafros dibuat dari ikan hasil tangkapan armada kapal sendiri dan diproduksi secara modern sehingga kualitasnya lebih terjamin. Dengan proses produksi yang dilakukan di pabrik yang ada di Kota Pekalongan.
Elafros sudah mengantongi sertifikat kelayakan produksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sertifikat halal dari MUI. Produk Elafros tidak amis, murah, kaya protein untuk kebutuhan keluarga Anda. Untuk informasi seputar Elafros dan produk-produknya bisa dilihat melalui website Elafros di www.elafros.com atau hubungi admin 0819 3181 4005. Produk Elafros juga bisa diperoleh di Tokopedia dan Shopee, serta outlet frozen food terdekat. Elafros juga sudah menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Elafros, always healthy frozen meat, olahan ikan berkualitas, sehat dan ekonomis. Praktis masaknya, sedap rasanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar. Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai
Ya, masih dilanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik sampai pukul 5 sore nanti. Dan ya kawan, Anda masih bisa berkesempatan ya, bisa berbagi informasi melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Kalau tadi kita sudah bicara atau ngobrol tentang bagaimana sih cara kita mengubah mindset dan lain sebagainya. Ada juga kisah tentang ya sosok idola ya. Kalau saya mengatakan Bung Hatta adalah sosok idola luar biasa. Saya kebetulan ya, kalau bicara tentang Bung Hatta, saya kebetulan beberapa waktu lalu dapat kiriman buku langsung dari keluarga Bung Hatta, dari Bu Mutia Hatta, 2 buku yang ditulis oleh Bung Hatta. Masih saya pelajari sih, dan nampaknya ini menarik sekali untuk kita nanti suatu ketika ya, kita ulas deh ya buku-buku beliau. 2 buku ini keren, ngomongin tentang bagaimana kemudian prinsip-prinsip menjaga ekonomi gitu dan lain sebagainya. Ada deh pokoknya nanti. Kalau saya sendiri ada 3 buku dari karyanya Bung Hatta ya. Yang satu ini tulisan tentang sejarah filsafat. Nah, beliau ini juga diam-diam juga sebagai seorang akademisi, dosen Universitas Indonesia pada waktu itu setelah tidak menjabat sebagai wakil presiden. Ya, kesederhanaan Bung Hatta dan juga gaya hidup yang begitu memegang teguh pada integritasnya, yang tidak mau korupsi dan mengambil yang harusnya menjadi haknya pun dia tidak ambil. Ini adalah sebuah contoh yang luar biasa. Saya sangat merinding tadi ya ketika menyampaikan cerita atau kisah dari Bung Hatta tadi. Nah, gimana menurut Anda? Pokoknya sangat sangat kita nantikan ya, tokoh-tokoh seperti beliau ini lebih banyak lagi gitu ya di Indonesia ini, supaya Indonesia ini semakin lebih baik ke depannya, semakin lebih bisa dipandang oleh dunia bukan sebagai negara yang Indonesia adalah sudah besar sebagai negara yang sudah besar, tetapi bagaimana kita menjaga kebesaran negara ini supaya bisa menjadi dipandang dunia ini lebih respect lagi. Itulah tugas kita yang sekarang hidup di Indonesia. Dan tentunya ini bukan tugas yang gampang untuk dilakukan, karena akhir-akhir ini banyak orang ya, ini lagi pada rame-rame ini ngomongin soal bagaimana kita saling bisa bersaing satu sama lain. No, bukan itu ya kalau persaingan ya. Baik, dan sepertinya saya akhirnya harus undur diri nih dari ruang dengar Anda ya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung baik melalui WA maupun melalui saluran komunikasi lainnya. Dan pastikan Anda tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Akhirnya dari kawasan Gorijo 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, saya Ribut Ahwandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seluruh
karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif.